Nanya gini kalau nggak salah ya nih, Hmm. kalau misalkan Neng mau apa namanya mau lanjut hubungan ini, maka Oh, malam sore ini ini ya. sore ini malam ini mau datang ke rumah. Mm-mm. Tujuannya mau ta'aruf, tujuannya mau ngikat apa ya namanya ya, tunangan lah gitu ya, Kalau kalau zaman sekarang sih sebutnya tunangan, tunangan tapi ya, kalau kalau hitbah. hitbah ya. Nah, waktu itu bilang ya kalau misalkan ini mau dilanjut, maka malam ini atau besok mau ngehitbah datang ke rumah bersama orang tua. Kalau misalkan merasa tidak cocok dan tidak akan dilanjut, maka ya sudah, jangan buang-buang waktu kita bersama. Kita fokus aja ke diri masing-masing gitu ya. Waktu itu begitu kalau nggak salah nih pertanyaannya. Maka jawaban dari Neng apa? Udah lanjut. Ya sudah, berhubung lampu hijaunya sudah ada, maka sorenya itu saya langsung pulang kan, pulang kan waktu itu langsung ke rumah. Eh, Lalu sesampainya di rumah, nah besok paginya itu ngomong sama orang tua waktu itu lagi di sawah. Oh, oke. Oh iya, besok Iya, paginya ya. besok paginya itu nemuin orang tua waktu itu lagi di sawah. Sambil malu-malu juga sebenarnya ngomongnya. Soalnya itu kan pengalaman pertama mempunyai rencana mau ngehitbah anak orang. Itu pengalaman pertama. Ya deg-degan, ada macam-macam, banyak lah yang ada di pikiran itu. Nah, for your information juga nih, waktu itu saya lagi nggak pegang duit, cuma ada ya buat jalan aja lah, buat bensin ada lah. Nah waktu itu ke apa namanya, nemuin orang tua di sawah, kemudian bilang, Pak, kayaknya kita harus nemuin orang tua Neng deh, saya bilang gitu. Bilang gitu. Buat apaan? Iya, kita nyoba aja mau ngehit, Pak, siapa tahu diterima. Bilang gitu. Padahal sebenarnya udah tahu, tapi juga sebenarnya ngeri-ngeri sedap itu. Diterima apa enggak ya? Khawatirnya kita udah rombongan tiba-tiba ditolak, waduh itu kan. Nah itu adalah pasti perasaan kayak begitu. Kayaknya banyak juga orang yang punya perasaan begitu gitu, deg-degan pas detik-detik mau ngehit, Pak. Lalu orang tua nanya, emangnya udah persiapan apa aja berani ngehit bahan anak orang? Nah kan nggak tahu ya apa aja persiapannya karena ini pengalaman pertama. Lalu anaknya ke ibu, emang harus ngapain aja bu? Saya bilang gitu. Apa aja yang harus disiapin? Katanya ya minimal kalau namanya tunangan, kayak lumrahnya orang-orang di sini katanya gitu kan, biar ini minimal harus ada emasnya lah katanya gitu. Nah cari-cari dompet kan, ada nggak nih duitnya nih? Kebetulan nggak ada. Tapi alhamdulillah ada rezekinya. Lalu pagi itu orang tua apa namanya yang tadinya lagi kerja di sawah, kemudian langsung pergi ke rumah, persiapan langsung ke pasar. Tuh bela-belain coba lu, Masya Allah. pagi-pagi ke Masya Allah. pasar buat ngewujudin anaknya nyari emas. Pagi-pagi itu, pagi-pagi ke pasar. Nganter ibu, nganter sebenarnya, nganter ke pasar buat beli cincin buat Neng. Nah pas sampai di toko emas, tiba-tiba mikir, kan belum pernah pegang tangannya nih, ukuran tangannya kayak gimana nggak ngerti gitu. Akhirnya nanya ke ibu, bu ini gimana ukurannya? Kata ibu, ya sudah beliin aja dulu, masalah cukup atau enggak nanti tinggal ditukar katanya gitu. Ya sudah, saya bilang jawaban super sekali nih. Akhirnya ya sudah, apa namanya, beli cincinnya, kemudian balik lagi ke rumah. Nah di rumah orang tua bapak tuh bilang begini, ini katanya biasanya adab-adaban di sini tuh adatnya itu harus bawa orang tua. Maksud orang tua itu bisa kiai, bisa apalah gitu, yang Sebagai wakil gitu ya. sebagai wakil yang pinter ngomong gitu loh, yang buat supaya enak lah tutur katanya di pas nanti di hari haknya gitu. Kebetulan ajak guru tuh waktu itu di pesantren, dan ada juga teman-teman yang yang datang ke situ. Nah
pas waktu denger mau ke rumah, Neng tuh posisinya lagi di mana dulu? Masya Allah sekali ya, kita mah pokoknya beda dari orang lain ya. Pokoknya Masya Allah aja pokoknya. Pas waktu mau ke rumah tuh aku tuh masih di tempat kerja dan aku emang nggak bisa pulang, apalagi waktu itu posisi lagi, bukan lagi sih, posisi di apoteknya emang lagi rame banget. Terus juga kondisinya juga udah sore, kalau misalkan dijemput juga gak mungkin, kendaraannya nggak ada ya waktu itu. Jarak dari rumah ke tempat kerja itu waktu itu berapa jam? Ya, jaraknya tuh 2 jam. 2 jam ya. 2 jam Masya Allah. Itu juga kalau Kalau itu kalau kendaraannya ada. kalau kendaraannya ada. Biasanya kan pakai motor tuh soalnya lebih cepet. 2 jam tuh itu pakai motor. Kalau misalkan pakai kendaraan lain bisa lebih dari itu. Kalau misalkan pakai kendaraan umum lebih lama lagi. Apalagi kalau misalkan jalannya muter tuh. Muter bisa sampai 4 jam atau 5 jam ya. Ya sekitar 4 jam lah kalau biasanya. 4 jaman. Berarti nah kan waktu itu keputusannya itu Neng nggak bisa datang ya. Kita mah makanya kita mah beda dari yang lain aja. Kalau yang lain mah kan dia siapin dari beberapa bulan sebelumnya ya atau apa segala macem gitu kan. Ini Terus malah dadakan. ini kita mah dadakan banget gitu. Mama juga nyiapin acara di rumah ya seadanya aja gitu. Paling cuma acara makan-makan biasa aja gitu. Itu juga menunya nggak yang wah super wah kayak yang lain mungkin ya gitu itu masihnya. Terus aku nggak pakai hiasan segala macem, happy apa yang begitu yang ada tulisan di atasnya tuh selamat bertunangan, bukan selamat tunangan yang dinding belakangnya dihias-hias kayak gitu segala macem. Ya, kan nggak pakai kayak begitu kita. Ditambah lagi akunya kan emang nggak bisa datang. Jadi waktu itu pas kita rombongan nih malam-malam maghrib ke sana, nah di jalan itu kan lupa ingat ya waktu itu. Nah lupanya tuh gini, jadi pas begitu awal saya ke rumahnya Neng ini kan ke Cirebon dulu ya kalau nggak salah. Bener nggak? Iya. Kalau nggak salah ke Cirebon dulu. Nah udah gitu jalurnya beda, jadi setiap pulang pergi itu jalurnya beda gitu. Nah pas malam mau khitbah itu kan malam-malam tuh habis maghrib berangkat dari rumah itu, habis maghrib datang ke sana kalau nggak salah habis maghrib apa habis isya ya, habis isya ya kalau nggak salah ya. Bisa katanya aku kan nggak tahu, aku kan nggak di rumah. Nah pokoknya tuh ngehitbah anak orangnya nggak ada di rumah, nggak ada di tempat. Nah pokoknya pas di jalan atau ditanya sama kiai yang nganter gitu, nih jalannya kemana nih katanya gitu, tahu nggak jalannya. Nah kan lupa nih jalannya nih, soalnya kan jalannya banyak kalau ke sana. Saya bilang saya juga lupa inget, saya bilang jalannya gitu. Nah tuh si kiainya itu heran gitu loh, kok ini ngomong ngitbah rumahnya aja nggak paham katanya gitu. Ini saking cuma 2 kali ketemu ya. Iya, kita cuma 2 kali ketemu. Nah udah gitu alhamdulillah nyampe lah ke rumah, dan akhirnya orang yang di hitbahnya tuh nggak datang. Jadinya itu si cincinnya nggak tahu masuk ke tangan siapa tuh. Ya ke tangan aku lah, tapi nggak tahu kapan, nggak tahu hari itu. Pokoknya nggak di hari itu. Nah terus ada ya lagi yang lucu, yang kedua itu waktu itu cincinnya kalau nggak salah kebesaran ya. Muatnya di jari tengah. Jadi yang harusnya di jari apa tuh namanya? Jari manis ternyata terlalu besar, jadinya ditukar ya. Ya ditukar saudara-saudara. Lalu tapi aku nyesel nggak nyesel sih ditukar. Ya sudahlah, itu lewat lah. Enggak, tanya dulu kenapa gitu. Kenapa? soalnya badan aku sekarang gemukan. Jadi kayaknya sih yang tadinya di sini jadi kayaknya sih jadi di sini tuh cukup kayaknya sih. Soalnya gemukan sekarang. Oke. Lanjut. Itu dulu pemirsa video pertama. Tonton terus. Terima kasih sudah menonton di channel ini, dan tonton lagi video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.